Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Ya, selamat pagi Pak Alawah. Senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Alawah. Gimana kabar Pak Asugian pagi ini? Sehat Pak, baik-baik saja. Bapak gimana? Sama. Saya kabar baik juga. Oh ya Pak, sesuai dengan chat kita di WA 2 hari yang lalu itu, kita janjian untuk mendiskusikan sesuatu kan? Ya, benar sekali Pak Alawah. Sebenarnya sudah lama saya ingin berjumpa dengan Bapak untuk berdiskusi tentang hal pembelajaran itu. Tapi saya lihat Pak Alawah banyak kesibukan, maka saya chat melalui WA. Iya. Baiklah Pak, saya juga sudah tidak sabar nih mendengar cerita Pak Asugian. Kira-kira apa sih Pak yang pengen Pak Asugian diskusikan dengan saya pagi ini, lalu kira-kira apa hasil yang ingin Pak Asugian harapkan dari diskusi kita pagi ini? Iya, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik bagi Pak Alawah tentang masalah pembelajaran saya di kelas. Mudah-mudahan nanti melalui diskusi kita ini mungkin nanti ada solusi yang terbaik yang bisa saya terapkan nanti dalam pembelajaran saya sehingga pembelajaran itu bisa lebih baik. Jadi sebenarnya pembelajaran yang Bapak lakukan itu selama ini seperti apa? Iya, di dalam pembelajaran saya itu Pak Alawah ini ya, saya biasa ya dalam pembelajaran setelah aku mengajar saya merefleksikan pembelajaran saya itu sejauh mana keberhasilan pembelajaran, kepuasan saya dan kepuasan siswa. Saya merasa itu pembelajaran saya itu siswa-siswa itu di dalam pembelajaran saya kurang aktif. Kesannya ini cepat bosan ya, cepat bosan. Dan ini apa namanya? Mereka itu mental mereka, keberanian mereka dalam mengungkapkan pendapat mereka itu masih di bawah gitu. Sulit sekali mereka untuk memberikan pendapat. Keberanian itu yang masih saya alami selama ini. Oh gitu ya Pak, luar biasa juga Pak Asugian ini, selalu melakukan refleksi setiap pekerjaannya. Ini hal-hal yang patut dicontoh oleh Bapak Ibu guru yang lain saya rasa. Karena refleksi itu cukup penting untuk keberhasilan kompetensi profesionalitas kita dalam pekerjaan kita masing-masing. Lalu saya tadi menangkap Bapak merasa kurang puas ya dengan pembelajaran yang selama ini dilaksanakan. Bapak kira-kira pembelajaran yang Bapak lakukan itu berhasil, bagaimana kira-kira menurut Bapak kondisi siswa sehingga Bapak bisa mengatakan oh saya merasa puas dengan pembelajaran ini. Gimana kondisi atau situasi siswa yang bisa Bapak rasa itu pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan bisa berhasil? Iya, Pak Alawah bagi saya itu kalau misalnya saya dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di kelas ya, saya merasa puas dan merasa berhasil itu kalau anak-anak itu siswa-siswa itu aktif ya, mereka aktif, jadi bukan hanya datang duduk diam, dan mereka aktif dalam pembelajaran itu, ada hubungan yang baik, hubungan timbal balik dan pembelajaran, dan wajah-wajah mereka itu kita lihat ceria, semangat gitu ya, tidak kesannya bosan. Karena kan kita bisa lihat ada apa, ada masalah apa kan itu ya. Keseringan itu dalam pembelajaran saya itu mereka itu kesannya sebentar saja nanti semangat mungkin di pembukaan gitu ya. Tapi nanti sementara kita kan di SM ini 45 menit gitu ya. Nah, kadang cepat bosan mereka. Ini yang masih mungkin perlu saya perbaiki supaya mereka tidak bosan. Dan kalau kita suruh misalnya menyampaikan pendapat mereka atau tanggapan mereka tentang pembelajaran kita itu mereka juga katanya diam gitu, kurang mau gitu. Seperti halnya menceritakan kembali, menyampaikan kembali itu mereka masih kurang berani. Jadi bagi saya itu kelas aktif, tidak mudah bosan dan interaksinya ini hidup gitu ya. Iya. Itu bagi saya itu sudah merasa puas. Itu indikator-indikator bagi saya ya. Ya, mantap. Saya setuju sekali dengan indikator-indikatornya itu. Artinya siswanya aktif, itu indikator
secara kasat mata kita melihat pembelajaran kita lakukan berhasil, siswanya aktif, lalu ada apa namanya interaktif mereka, interaksi bukan yang hanya guru yang iya. bicara terus. Setuju sekali dengan hal itu Pak, indikator seperti itu tanpa harus kita lakukan dulu penelitian, tapi secara kasat mata kita bisa melihatnya kita. Ya jadi selama ini dengan kondisi siswa yang kurang aktif, tidak berani berbicara, tidak interaktif, apa yang telah Bapak Asugian lakukan atau kira-kira ada nggak rencana lain di masa yang akan datang yang ingin Bapak Asugian lakukan untuk mengatasi semacam persoalan yang Bapak hadapi? Iya, kalau itu saya merasa tertantang sebenarnya nih, karena memang selama ini yang saya lakukan itu sifatnya apa ya, pembelajaran yang konvensional gitu. Yang masih tradisional, memang kesannya masih ini teacher center gitu, artinya kurang melibatkan anak-anak. Saya merasa itu memang hasil refleksi saya itu, saya sepenuhnya tidak menyalahkan anak-anak, tidak menyalahkan siswa. Saya lebih cenderung mungkin apa sih yang menjadi perbaikan dari diri saya supaya bisa melakukan kegiatan proses belajar mengajar dengan baik, dan harapan tadi siswa aktif, tidak mudah bosan dan berani interaksi dengan baik. Mungkin nanti ke depannya ini rencana saya Pak Halawa, dia harus mempersiapkan beberapa berbagai model-model ya, model-model pembelajaran yang sekarang ini katanya ada model-model pembelajaran inovatif gitu ya, yang kreatif, yang student center, yang bisa mengaktifkan peserta didik hidup dalam proses belajar itu, dan mereka waktu kita 45 menit itu tidak terasa gitu ya, dan pembelajaran tidak mudah bosan gitu. Mungkin saya rencananya ke depan akan membuat sebuah rencana dengan menggunakan model pembelajaran. Salah satunya mungkin saya akan terapkan model model pembelajaran ini PBL ya, PBL ataupun PJDL gitu ya, yang sekarang itu ya Pak diharapkan itu saya akan coba nanti desain pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL. Dan juga mungkin selama ini ya di dalam pembelajaran cenderung saya itu pakai model-model visual gitu, melihat, baca teks ini semua. Nanti media pembelajarannya akan saya desain juga, mungkin bisa melibatkan audio visual. Ya bukan hanya dilihat, tetapi juga mungkin bisa sekaligus dilihat dan dengar gitu. Dan strategi-strategi pembelajaran. Oke Pak, saya rasa cukup detail sekali apa yang rencana yang ingin Bapak lakukan ini dalam hal merubah model pembelajarannya, juga apa namanya strategi pembelajaran, dan mungkin mencoba ya model-model pembelajaran yang lebih seperti saat ini, itu yang akan Bapak lakukannya. Lalu kira-kira kapan Bapak akan memulai menerapkan pembelajaran yang telah Bapak perbaiki ini ke depan? Karena saya rasa ini tidak salah untuk dicoba ya. Dicoba-coba, mudah-mudahan ini berhasil ya, membuahkan hasil. Dan kita mau tanya juga ke Pak Asugian, kapan itu ya kira-kira bisa dilaksanakan? Ya, oke. Pak Halawa, ini sebenarnya saya udah ada persiapan sedikit tentang model-model pembelajaran saya pakai. Rencana saya mau pakai, kebetulan 2 hari lagi nanti saya mau masuk pengajar ini. Ada materi kami itu materi tentang menceritakan kembali cerita rakyat ataupun hikayat gitu ya. Saya mau praktekkan dulu di sini 2 hari lagi, mungkin hari Sabtu Pak Halawa, atau hari Jawa belum, Jumat. Hari Jumat rencana saya mau lakukan itu. Jadi mungkin 2 hari ini, mulai hari ini saya akan mencoba untuk mempersiapkan secara rinci, secara lengkap desain pembelajaran yang menggunakan PBL dan media pembelajaran tadi yang bukan hanya visual, tetapi audio visual. Kalau tahun lalu saya mengajarkan hikayat itu di kelas 10, itu kan baca teks kayak apa, hikayat Budiman misalnya,
saya suruh mereka ceritakan kembali lupa gitu. Iya. Karena mungkin hanya melihat gitu ya. Ini kali ini saya mencoba mau kasih audio visual. Saya akan buat video tentang suatu cerita rakyat. Kemudian dari Nias juga nanti ada lomba udah saya rancang. Nah mereka nanti kalau udah denger, udah lihat juga mungkin nanti kosakatanya itu bisa lebih banyak gitu dalam menceritakan kembali isi sebuah hikayat ataupun cerita rakyat. Nah 2 hari ini saya akan persiapkan, nanti hari Jumat ya, hari Jumat nanti saya coba praktekkan dalam pembelajaran. Saya rasa itu juga berhubungan dengan materi yang aku sampaikan, Bapak mau membuatnya lebih kontekstual ya. Betul. Angkat cerita dari Nias ini juga ya. Iya, sudah ada saya tengok di YouTube itu. Ada banyak hikayat di YouTube itu, tapi jadi ada di Nias itu di Fodo ya, ada film. Dan mungkin anak-anak juga nggak tahu gitu ya. Iya. Tapi ternyata ada di cerita rakyat atau dongeng hikayat di daerah kita ini. Saya coba nanti tunjukkan kepada mereka. Tidak panjang-panjang juga, mungkin nanti dari situlah dasar nanti mereka untuk bisa menceritakan kembali cerita mereka. Oke Pak, artinya kalau lusa Pak Asugian mencoba mengimplementasikan pembelajaran yang sudah direvisi itu, Iya. berarti hari berikutnya mungkin Sabtu kita bisa ketemu lagi ya. Oh boleh sekali kalau itu bercerita lagi ya. Iya, cerita. Bagaimana hasil dari penerapan ya, penerapan model pembelajaran. Oke Pak, kalau begitu saya rasa sekianlah percakapan kita untuk pagi ini dan sampai ketemu di hari Sabtu yang Sabtu ini ya, minggu ini ya. Di Jumat saya praktik, Sabtu kita ketemu Pak. Betul Pak. Thank you Pak. Kepada Bapak Guru kita, beri salam. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Memperhatikan semangat nasional kita. Seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Dan teman-teman, mari kita bernyanyi. Dari Sabang sampai Merauke, 3 yang. Dari Sabang sampai Merauke. Baik, selamat lagi, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Gimana kabar? Baik? Baik, Pak. Tidak ada yang galau-galau ini kan? Tidak. Semuanya tetap semangat ya. Iya, Hari Pak. ini ketemu dengan Pak Parman Nasution, begitu ya? Iya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita kembali. Bapak harap kalian semuanya sudah siap, ya. Karena pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa apa yang akan kita kerjakan hari ini. Sebelum kita membahas materi kita hari ini, saya mau tahu apakah kalian masih ingat materi pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Kan gitu ya? Apa topik kita di pertemuan yang lalu? Mereka dulu. Nah, Fiska, mereka diri. Mengidentifikasi pokok-pokok isi dalam hikayat, mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat, dan mengaitkan isi dan nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Iya, benar sekali. Kita tepuk tangan dong. Jadi yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang pertama mengidentifikasi isi pokok cerita rakyat ataupun hikayat. Yang kedua apa? Mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalam sebuah cerita rakyat. Dan yang ketiga, mengaitkan ya nilai-nilai yang ada pada cerita rakyat dengan kehidupan saat ini. Kita bahas kemarin ya. Yang kita bahas kemarin cerita rakyat apa? Ya, cerita rakyat Indra. Setelah itu pada pertemuan hari ini kita akan belajar menceritakan kembali isi cerita rakyat. Setelah kita tahu isinya apa, lalu kita ceritakan kembali dengan bahasa kita sendiri. Kalau kemarin cerita Indra Bangsawan kita baca kan gitu ya? Iya. Nah sekarang nanti ada videonya ya. Jadi selain dilihat juga bisa dilihat. Kenapa saya pilih seperti itu? Karena dengan melihat dan mendengar akan lebih memudahkan kita dalam menceritakan kembali. Sama dengan kalau kalian nonton film kan? Nonton film Korea misalnya. Gitu ya? Nah, kalau
diceritakan teman sulit mengingatkan, tapi kalau udah ditonton filmnya, kesem-sem lah itu ya kan. Sama muka gantengnya, muka cantiknya kan gitu ya. Dihafal semua apa yang kan gitu ya. Kalau nonton film Korea. Nah, Bapak harap kemampuan kamu nonton film Korea itu diterapkanlah dalam pembelajaran kita hari ini ya. Kamu tonton juga videonya nanti, lalu nanti kamu ceritakan seperti kamu bergosip tentang film Korea itu ya. Itu juga dengan bahasa kamu sendiri ya. Bisa dipahami ya? Oke, nah ini yang menjadi tujuan kita hari ini ya. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita bisa menyusun kembali hikayat yang telah dibaca dan didengar dengan bahasa sendiri berdasarkan pokok-pokok isi dan nilai-nilai dalam hikayat dengan cermat. Menceritakan kembali isi cerita rakyat ini tentu ada manfaatnya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kan gitu ya? Apa kira-kira manfaatnya ini setelah kita menceritakan isi cerita rakyat ini? Apa manfaatnya? Oh, ada teman kita, silakan. Dia mengajari kita gimana tidak membuang sendiri ketika kita mempunyai yang tidak dipunyai seseorang. Iya, mengajarkan kepada kita nilai-nilai ya. Salah satunya nilai temanmu itu apa? Tidak menyombongkan diri. Karena kita punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kan gitu ya? Ada banyak nilai-nilai di dalam cerita rakyat. Nilai-nilai itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah teman nanti ceritakan, lalu nanti kamu berikan tanggapan apakah dia bercerita itu sudah cocok dengan isinya atau tidak. Kan gitu ya? Ekspresinya bagaimana, intonasinya, ya kan? Harus nanti bisa kalian lihat ya. Bisa melakukan dan bisa menilai. Tapi sebelum itu, nanti tugas kalian itu kan secara berkelompok. Nah, oleh karena itu kita bentuk dulu kelompok. Oke. Langsung dapat ya. Nah, inilah nama-nama kelompok. Coba diingat ya. Saya coba baca ya. Tim pertama, Rido, Ronaldi, Elsa, Kristayanti, Friska. Ingat ya, nanti langsung bentuk kelompok. Nanti di sini kelompok 1, tim 1, ini tim 2, 3, tim 4, tim 5, dan tim 6. Oke, sekarang melakukan 1 menit. Bentuk kelompoknya. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang sangat sakti. Pemuda tersebut bernama Laut Manu. Oke, baik. Nah, itulah cerita rakyat yang sudah dibuat dalam bentuk video, kan gitu ya. Sekarang kita diskusi coba, kita masih sama-sama diskusi. Kira-kira menurut kalian seperti apa cerita rakyat yang baru saja kita tonton ini? Apa lagi cirinya? Kesaktian. Kesaktian. Oke, siapa bisa jelaskan itu? Ofer, silakan Ofer. Kesaktiannya itu adalah bebas dari rantai dan dari api yang menyala-nyala dan melarikan diri ke goa yang namanya daerah Puri. Oke, keren. Ya, kasih tepuk tangan dong. Oke ya. Oke. Bisa keluar dari api yang menyala-nyala, udah dirantai ya kan? Dikasih api, bisa selamat. Bayangkan itu. Sakti nggak? Tidak. Oke, kalian punya kesaktian? Iya. Nggak punya? Aduh, belajar ya. Tidur dulu sama saya kan? Iya. Bawa ayam merah, ayam putih, ya. Beras, makan bersama. Lalu materinya bagaimana proses atau langkah-langkah menceritakan kembali cerita. Oke. Nah, langkah-langkah menceritakan isi cerita rakyat. Pertama tentu kita membaca atau mendengar cerita rakyat bisa tersebut dengan teliti. Tadi sudah kita dengar ya, bukan dibaca tetapi didengar ya, dengan audiovisual, dilihat dan didengar. Yang kedua, semua ini langkah-langkah ini nanti kalian tuangkan di dalam LKPD yang sudah Bapak siapkan ya. Dan bagi LKPD ini ya, jadi kalian tulis di sini ya. Bagaimana? Perlu diputar sekali lagi videonya?
Bisa. Biar makin tahu ya. Iya Pak. Ini kan baru sekali kita putar ya. Iya Pak. Oke, Bapak ya. Biar makin mantap persiapannya, ayo. Semuanya lihat lagi videonya sekali lagi ya. Iya Pak. Sambil lihat KPD-nya di coret-coret nanti ya. Baik, kalau sudah jelas silakan kerjakan dengan kelompok kalian berdiskusi untuk menemukan isi pokoknya, nilai-nilainya, ya, isi kritiknya, dan juga membuat sinopsisnya. Bapak berikan waktu 20 menit. Oke, baik. Pilih. Setelah kalian pilih, suruh temanmu itu bercerita. Suruh dia bercerita, kalian lihat. Kalian perhatikan temanmu itu apakah kira-kira sudah cocok. Baik, sekarang kita akan menceritakan di depan kelas. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada kami dari kelompok K, di mana saya mewakili untuk menceritakan tentang kisah cerita rakyat Nias. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang sangat sakti, di mana pemuda tersebut bernama Laumaru yang berasal dari Susilo Siram. Baik, sekarang kalian sudah mendengarkan teman kalian Ovel menceritakan kembali isi cerita Laumaru. Apa tanggapan kalian? Siapa? Oh, ada Bismillah, silakan. Ceritanya sih bagus ya, cara dia menceritakan itu bagus, cuman terlalu panjang dan masih ada rasa grogi, kurang percaya diri, dan gerakannya pun nggak begitu terlihat, mimik wajahnya nggak terlihat sesuai dengan cerita tersebut. Jadi saya juga berharap semoga saudara kami Ovel bisa berlatih lagi agar nanti ke depan kalau ada tugas yang diberikan Bapak kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Demikian. Baik teman-teman semua, sebelumnya terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 untuk menceritakan kembali isi cerita Laumaru dengan menggunakan bahasa sendiri. Oke, saya akan mulai. Dahulu kala ada seorang yang sangat sakti bernama Raja Sirao, memiliki 9 anak laki-laki dan salah satu diantaranya adalah Hari atau Lahari Sipusekara. Lahari Sipusekara kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Iwawa Tenasi yang merupakan putri seorang raja yang kekuasaannya sangat besar. Kemudian mereka memiliki seorang anak atau bayi yang kekuatannya itu luar biasa. Dan dia yang bernama Laumaru. Laumaru memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia sangat kuat, perkasa dan juga gagah. Tetapi karena kekuatannya, dia menjadi sombong dan congkak. Dia suka merampas harta warga karena memiliki kekuatan yang lebih dari mereka. Saya merasa bahwa kalian sudah melakukan yang terbaik ya. Kalian sudah bisa menceritakan kembali isi cerita rakyat. Oke, baik anak-anakku sekalian, pembelajaran kita sudah selesai. Bagaimana kira-kira masih ada yang belum dipahami? Tidak. Sudah paham semua ya? Sudah. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oleh pembelajaran kita hari ini, kita bisa mengusir kembali hikayat yang telah dibaca dan didengar dengan bahasa sendiri berdasarkan pokok isi dan nilai-nilai dalam hikayat. Kemudian kita bisa menyampaikan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca dengan bahasa sendiri, dengan intonasi, ekspresi, dan gestur yang tepat. Selain itu, kita juga bisa memberikan tanggapan ataupun kritikan terhadap cerita teman. Oke, baik, berikan tepuk. Jadi kita sudah menyusun tadi unsur-unsurnya, kan gitu ya. Sudah kita tuliskan isi-isi pokoknya dan nilai-nilainya, dan kita sudah menceritakan dan juga menanggapi cerita teman kalian. Tetapi sebagai tugas individu atau penilaian individu, tetap nanti setiap orang wajib merekam ya. Jadi kalian wajib merekam sendiri, kirim di LKPD
yang ada di classroom. Silakan kalian isi. Bapak tunggu paling lama besok malam ya. Teman-teman berikutnya kita akan belajar tentang silakan belajar di rumah tentang fisik. Teman-teman kita berikutnya kalian sudah punya pengalaman. Baik, akan kembali ke posisi. Baik. Karena pembelajaran kita sudah selesai. Karena tadi kita buka dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan Berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang tahu, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat kami. baik. Besok kita pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sufyan. Selamat pagi Pak Lawa. Ketemu lagi kita ya. Iya, terima kasih bisa bertemu lagi dengan Pak Lawa ini. Kemarin udah dilaksanakan apa nih pembelajarannya yang sudah direvisi. Benar. Ya. Apa yang kita bicarakan kemarin, saya coba terapkan kemarin di kelas. Oke, mantap ya kalau begitu. Jadi sepanjang proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu, apa perasaan Bapak? Kemudian, Oh ya, saya merasa sangat senang ya pada saat pembelajaran itu. Karena sesuatu yang berbeda saya lihat dari pembelajaran sebelumnya. Yang pembelajaran setelah kita berdiskusi kemarin, saya merasa senang. Kenapa saya senang? Karena anak-anak ini ternyata jauh lebih aktif dibandingkan model-model pembelajaran yang saya lakukan selama ini. ya, Kemarin saya terapkan model pembelajaran problem plus learning itu, anak-anak lebih antusias ya, dan tidak cepat bosan dalam mengikuti pembelajaran. ada apa ya? Ada indikasi keberhasilan? Ada ya, kemampuan mereka juga hasil pembelajaran itu meningkat. Oh, betul. Ya, jadi setelah pembelajaran juga ada nggak sesuatu hal yang terjadi di luar perkiraan Bapak itu ya? Artinya sebelumnya Bapak merasa nanti yang terjadi seperti ini, namun tiba-tiba saat pelaksanaan kegiatan pembelajarannya tidak seperti yang Bapak bayangkan sebelumnya. Oke, baik. Beberapa ini yang saya perkirakan agak kurang gitu ya dalam kelompok, karena ini kan kelompok, jadi kelompok. Ada beberapa orang memang dalam kelompok itu masih ada yang belum terlalu aktif gitu ya. Mungkin ada beberapa masalah mungkin latar belakangnya. Artinya dalam kelompok itu ada 5-6 orang, ada 1-2 kelompok saya lihat itu yang memang kurang aktif dalam kelompoknya. Mungkin saja itu karena kurang cocok dengan kelompok. Karena itu kemarin metode saya buat itu diacak. Jadi ada aplikasi itu dalam menentukan kelompok itu. Jadi mereka diacak untuk masuk ke dalam kelompok tertentu. Kalau selama ini kan aku mau kelompok ini, aku mau sama ini ya, begitu. Tapi ini saya acak kemarin. Mungkin saja ini masih perkiraan saya ya. Mungkin dia kurang cocok dengan kelompoknya. Temannya. Iya, ada 1-2 orang yang saya perkirakan semuanya aktif, ternyata ada 1-2 orang yang memang masih belum. Berarti persentasenya kecil ya yang tidak aktif. Iya, tapi kalau persentasenya itu lebih banyak yang memang aktif ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Lalu ada lagi yang harus diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, saya berharap memang semuanya aktif gitu ya. Jadi mungkin nanti yang dua orang itu mungkin kita akan lakukan evaluasi, saya akan coba diskusi dengan mereka. Saya minta nanti mereka untuk merefleksikan bagaimana pembelajaran saya juga. Jadi selama ini kan hanya saya yang merefleksikan pembelajaran saya. Tapi saya akan coba nanti dari siswa bagaimana mereka melihat pembelajaran yang saya terapkan barusan ya. Sehingga nanti saya bisa lebih tahu keinginan mereka seperti apa. Jadi mungkin nanti saya akan coba gali seperti apa sih pembelajaran yang anak tadi itu, atau pembelajaran yang dikenal sekarang ini pembelajaran berdiferensial. Nanti saya coba untuk gali lagi kelemahan-kelemahan yang ada dalam pembelajaran yang saya terapkan. Bagus juga itu dicoba pembelajaran berdiferensiasi. Karena melihat tadi dari yang Bapak sampaikan
ada perbedaan profil murid, Betul. ada perbedaan gaya belajar, yang apa namanya itu, yang ada yang visual, ada yang kinestetik, ada itu apa. Oke. Jadi rencana selanjutnya agar bisa rencana Bapak selanjutnya untuk membuat siswa tetap aktif, interaktif dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan, gimana lagi nih? Ya, saya akan coba terus belajar kan, belajar terus menggali model mana sih yang paling cocok dalam pembelajaran karena setiap karakteristik materi tentu kan model atau strateginya juga akan berbeda. Dan saya akan terus mendesain pembelajaran yang memang sesuai dengan karakteristik materi dan juga karakteristik siswa kita. Nah, harapan kita sebagai guru sudah mengajar itu senang ya kan, kita senang, siswanya juga senang dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Jadi saya akan terus belajar mendesain pembelajaran yang inovatif tentunya, yang bisa membuat siswa ini jauh lebih aktif ya, tidak mudah bosan itu, dan tentunya yang paling utama hasil belajarnya memuaskan. Ya, artinya istilah yang mengatakan long life education itu harus kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan ini ya Pak. Dengan belajar itu harus terus menerus, apalagi ini menyangkut profesi kita, profesionalitas kita. Saya juga senang banget dengan yang Bapak laksanakan ini. Tidak puas, merasa puas dengan yang sudah Bapak capai sehari ini, tetapi harus senantiasa belajar karena murid ini sebenarnya waktu ini terus berjalan, karena kita harus pembelajaran itu harus sesuai dengan alam, dengan zaman, kodrat alam, kodrat zaman murid kita, sesuai dengan filosofi Diajak Dewantara. Yang nggak mungkin misalnya alat pembelajarannya yang dulu di masa-masa kita hanya menggunakan kapur, lalu zaman kita ini sekarang anak-anak sudah udah pakai gawai ya, pakai HP. Jadi harus kita sesuaikan dengan zaman. Oke lah Pak, kalau begitu saya rasa cukuplah sampai di sini pertemuan kita. Untuk selanjutnya Bapak lah yang terus mengembangkan diri, mengembangkan pembelajaran di kelas, dan kalau ada lagi waktu kita boleh diskusi-diskusi, saling berbagi. Kalau ada kendala-kendala yang Bapak hadapi, saya juga kalau ada yang kendala yang saya hadapi, mungkin saya butuh juga berdiskusi dengan Bapak, saling berbagi. Ya, terima kasih Pak Nawa. Jadi saya juga merasa senang dari pertemuan kita yang pertama berdiskusi, berceritakan masalah dan solusi. Ya, saya sudah terapkan itu, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa semangat ya dalam desain pembelajaran ini. Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak. Sukses terus. Oke.